Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta Channel 65 atau Jejak Semesta 65 Channel. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Kawan-kawan sekalian, hari ini ada sebuah artikel yang semacam artikel atau berita yang dimuat di Babe di Babe yang berasal dari pendeta Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin. Nah, saudara sekalian, dia isi berita itu dia mengusulkan meminta kepada Menteri Agama supaya Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran di dalam Al-Quran yang menurut dia itu menjadi sumber terorisme. Bahkan dia menghina pesantren-pesantren kita, mengatakan bahwa pesantren-pesantren kita menjadi sumber terorisme, dan dia mengatakan bahwa tidak mungkin di dalam Kristen Kristen mengajar menjadi sumber terorisme. Saudara, saya baca berita ini orang sudah keterlaluan dan kita mesti bertindak, memberikan peringatan keras terhadap yang bersangkutan. Saya ingin mengatakan kepadanya, kalau dia mengatakan bahwa Al-Quran maupun ajaran Islam, bahkan lembaga-lembaga pendidikan kita menjadi sumber daripada terorisme, itu saya ingin mengatakan kepadanya, mengingatkan kembali bahwa sejarah peradaban umat manusia, terutama kalau kita ambil sejarah dari kerajaan Romawi, atau kita dari abad pertengahan, kemudian masuk ke Perang Dunia Kedua, pertama dan kedua, dan sampai kepada perang yang hari-hari perang Irak, perang Afghanistan, perang Vietnam dan lain sebagainya, dan sekarang ini perang Rusia dan Ukraina. Semuanya terjadi dari orang-orang atau bangsa-bangsa yang beragama Kristen. Itu perlu Anda ketahui. Oleh karena itu, ketika saudara Saifuddin Ibrahim menuduh bahwa Al-Quran atau kitab suci umat Islam atau lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai sumber terorisme, itu mestinya dia malu. Dulu di abad pertengahan, seluruh kita tahu, bagi kita yang sekolah, bahwa bangsa-bangsa yang mempelopori kehancuran dunia itu adalah bangsa-bangsa mayoritas Kristen. Mohon maafin ya, saya minta maaf kepada seluruh umat Kristen, tapi orang ini sudah keterlaluan, saudara Saifuddin Ibrahim ini, untuk mengingatkan kita kembali. Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua yang diduga membunuh umat manusia sekitar 100-150 juta orang, itu dilakukan oleh bangsa-bangsa yang beragama Kristen, saudara. Bukan bangsa-bangsa Muslim. Satu. Kedua, ketika terjadi perampokan oleh bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa-bangsa yang lain seperti di India, di Indonesia oleh Belanda, Portugis, Spanyol, di Amerika Serikat yang memperkosa, merampok bangsa-bangsa lokal, Indian lain sebagainya, tanah mereka dirampas. Itu bukan dilakukan oleh bangsa-bangsa Muslim, itu adalah orang-orang bangsa-bangsa yang beragama Kristen. Di Australia yang menghabisi bangsa aborigin, itu bukan bangsa-bangsa yang menganut agama Islam, bukan. Itu dari bangsa-bangsa yang dari bangsa-bangsa Kristen. Belanda yang menjajah Indonesia, merampok, memperkosa bangsa Indonesia beratus-ratus tahun. Apakah mereka Muslim? Kan dari Kristen. Di Filipina, termasuk juga pada tahun 1970-an yang di Amerika menjajah, yang membombardir Vietnam dengan alasan komunisme. Amerika itu bangsa apa? Kan bangsa yang berasal dari agama Kristen. Mayoritas penganutnya agama Kristen. Inggris di India, Inggris di Malaysia, dan lain sebagainya. Afghanistan 20 tahun dihancurkan. Yang hancurkan bangsa-bangsa beragama apa? Kan beragama Kristen. Dan apa perang-perang
yang menghancurkan peradaban umat manusia, bahkan meluluhlantahkan bangsa-bangsa yang lain seperti di Serbia dan lain itu kan bangsa-bangsa yang NATO, yang berasal dari NATO. Itu kan bangsa-bangsa Kristen. Karena itu saudara Saifuddin Ibrahim mestinya malu mestinya dengan menuduh agama Islam atau kitab suci Al-Quran dan lembaga-lembaga pendidikan sebagai sumber terorisme. Malu. Yang dilakukan perang di mana-mana yang terjadi di dalam sejarah peradaban manusia, termasuk peradaban manusia modern, yang menghancurkan Irak jutaan rakyat sipil mati, yang menghancurkan Syria, yang menghancurkan beberapa negara di Timur Tengah, termasuk juga saya katakan Afghanistan. Itu bangsa-bangsa apa yang hancurkan? Bukan kan Amerika, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Itu bangsa apa? Bangsa yang mayoritas di atas 80%, 90% agama Kristen. Pemerintahnya juga agama Kristen. Apa kita mengatakan mereka terorisme? Padahal jelas mereka adalah terorisme. Tapi kita tidak mengatakan bahwa perilaku mereka itu diinspirasi oleh Injil. Dan juga Anda harus tahu, dan kita pun tahu bahwa di Injil juga banyak sekali ayat-ayat yang bisa dikatakan sebagai ayat-ayat yang menginspirasi tentang penaklukan-penaklukan atau penjajahan-penjajahan. Dan itulah sumber sebagai sumber terorisme internasional. Amerika Serikat atau bangsa-bangsa yang mayoritas Kristen di dunia saat ini, mereka adalah inspirator-inspirator terorisme dunia, bukan bangsa-bangsa Muslim. Nah, ini kita beritahu kepada Saifuddin Ibrahim supaya jaga mulutnya yang tebal itu, yang setiap saat dia makan itu bangkai-bangkai. Jaga. Kami Muslim di Indonesia ini 87% Muslim. Tapi kami melindungi kalian yang hanya sekitar 10%. Kami memberikan kebebasan kepada kalian. Ketika bangsa ini dimerdekakan oleh pejuang-pejuang kami Muslim, tokoh-tokoh kami yang Muslim, kalian kan membela itu Belanda. Tapi setelah kita merdeka, kita bersama-sama. Kita tidak mempersoalkan itu. Kok sekarang kamu kayak sakit jiwa begitu menuduh-nuduh kitab suci kami, menuduh-nuduh lembaga-lembaga pendidikan kami, secara otomatis menuduh guru-guru kami, kiai-kiai kami sebagai pengajar-pengajar terorisme atau pelatih-pelatih terorisme. Anda ini sakit, benar-benar sakit ini. Kalau saya Kristen, umat Kristen itu mestinya malu terhadap orang seperti ini. Seorang penganut agama Kristen dari Muslim kemudian pindah ke agama Kristen, tapi tidak menjadi teladan yang baik bagi umatnya. Kita kenal banyak tokoh Kristen, tetapi mereka tidak seperti orang ini. Karena itu umat Islam tidak boleh diam terhadap orang ini karena terlalu banyak menghina umat Islam dan menuduh umat Islam dengan tuduhan tidak benar. Sekarang ini dia mulai nyinggung kitab suci Al-Quran. Kita tidak boleh diam terhadap orang ini. Nah, karena itu mestinya dia malu. Kita bukakan fakta-fakta sejarah dunia ini biar dia tahu atau dia sengaja sembunyikan bahwa sesungguhnya terorisme internasional yang membunuhi rakyat di kalangan rakyat Kristen sendiri dibunuh, itu bukanlah umat Islam. Itu adalah pemerintah-pemerintah kalian yang beragama dan yang meyakini Injil. Mereka yang terhimpun di NATO, mereka yang tidak terhimpun di NATO, sekarang ini saling membunuh Rusia dengan Ukraina. Apakah itu Muslim? Bukan. Kalian yang beragama Kristen yang percaya pada Injil itu. Oleh karena itu, melalui video ini kita memperingatkan dan mengajak kepada umat Islam Indonesia supaya ikut memperingatkan orang seperti ini. Kita juga tahu bahwa banyak pendeta yang tidak seperti ini. Banyak pendeta yang sangat toleran, yang sangat menghargai umat Islam atau menghargai agama yang lain. Kita juga demikian. Tetapi ini orang sudah keterlaluan. Karena itu kita melalui video ini kita mengajak kepada umat Islam supaya memberi peringatan kepada saudara Saifuddin Ibrahim, pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya,
Jaga mulutmu, jangan jadikan mulutmu seperti comberan. Terima kasih.